Banyak orang melihat situasi ini dan merasa semuanya jelas. Amerika datang, Iran ditekan, tapi geopolitik jarang sesederhana itu. Kadang, pihak yang terlihat bergerak justru sedang bereaksi, dan pihak yang terlihat diam sebenarnya sedang mengendalikan tempo. Kehadiran militer Amerika terlihat besar, terbuka, mudah difoto. Respons Iran jauh lebih sunyi, lebih tenang, lebih sulit dibaca. Dan di titik inilah pertanyaan pertama muncul. Siapa yang sebenarnya memegang kendali waktu? Iran bukan negara yang baru mengenal tekanan, bukan baru kemarin menghadapi sanksi, bukan baru sekali menghadapi ancaman. Pengalaman panjang membentuk kebiasaan, dan kebiasaan membentuk strategi. Iran belajar bahwa reaksi emosional selalu menguntungkan lawan, maka yang dibangun adalah ketahanan, bukan untuk satu krisis, tetapi untuk siklus tekanan yang berulang. Itulah sebabnya respons Iran hari ini tidak terasa tergesa, seolah-olah mereka sudah pernah berada di titik ini, dan tahu apa yang biasanya terjadi setelahnya. Dalam budaya politik Barat, kekuatan sering ditunjukkan lewat aksi cepat. Dalam pendekatan Iran, kekuatan justru sering ditunjukkan lewat penundaan. Diam bukan berarti pasif. Diam bisa berarti menunggu momen. Kesiapan tanpa pamer seringkali lebih mengganggu lawan daripada ancaman terbuka. Dan mungkin inilah yang membuat banyak analis kebingungan, karena tidak ada ledakan. Tidak ada eskalasi dramatis, hanya tekanan yang terus ada. Pernyataan Iran terdengar keras, kadang konfrontatif. Namun banyak yang lupa satu hal. Bahasa politik tidak selalu mencerminkan emosi. Seringkali itu mencerminkan disiplin internal. Kalimat disusun, pesan disaring, nada dijaga. Bukan untuk marah, tetapi untuk memastikan semua pihak mendengar. Iran tidak sedang berteriak. Iran sedang memastikan tidak diabaikan. Amerika Serikat mengandalkan kehadiran. Kapal, pangkalan, aliansi, itu adalah model kekuatan global. Namun model ini punya kelemahan. Ia mahal, ia terlihat, dan ia menuntut pembenaran terus-menerus. Setiap hari tanpa hasil memunculkan pertanyaan baru. Untuk apa ini semua? Berapa lama harus bertahan? Dan apa ukuran keberhasilannya? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak datang dari Iran, tetapi dari dalam sistem Amerika sendiri. Tekanan seharusnya membuat lawan goyah, namun bagaimana jika tekanan justru menciptakan beban bagi pihak yang memberi tekanan? Kewaspadaan konstan menguras energi, bukan hanya militer, tetapi politik dan opini publik. Iran tampak memahami dinamika ini. Alih-alih memicu konflik, Iran membiarkan tekanan bekerja dengan sendirinya. Seolah berkata, kita lihat siapa yang paling lama bertahan. Drone dan rudal sering dibicarakan sebagai alat serangan. Namun, dalam konteks ini, mereka lebih berfungsi sebagai pertanyaan terbuka. Dari mana ancaman bisa datang? Kapan? Dalam bentuk apa? Ketidakpastian ini memaksa lawan untuk selalu bersiap. Dan kesiapan tanpa akhir jarang menjadi posisi yang nyaman bagi kekuatan manapun. Amerika tidak bergerak sendirian, ia selalu datang dengan sekutu. Itu adalah bagian dari narasi kekuatan, narasi legitimasi. Ketika banyak bendera berdiri bersama, sebuah operasi terlihat sah, terlihat kolektif. Namun, di balik tampilan itu, realitasnya jauh lebih rumit.
Sekutu bukanlah satu suara, bukan satu kepentingan, bukan satu tingkat risiko. Bagi sebagian negara, kehadiran Amerika adalah jaminan keamanan. Bagi yang lain, itu adalah sumber kecemasan. Karena mendukung kekuatan besar berarti ikut menanggung akibat dari setiap keputusan yang diambil. Dan tidak semua sekutu memiliki ruang politik yang sama untuk menanggung konsekuensi itu. Di dalam negeri mereka sendiri, pertanyaan mulai muncul. Untuk apa keterlibatan ini? Sejauh mana kepentingan nasional dipertaruhkan? Dan apa yang sebenarnya dipertahankan? Keraguan seperti ini jarang muncul dengan keras. Ia tidak selalu muncul di podium. Ia muncul di rapat tertutup, di perhitungan anggaran, di diskusi militer internal. Pelan, namun konsisten. Semakin lama situasi menggantung, semakin sulit menjaga keseragaman sikap. Amerika mungkin mampu bertahan lama. Namun, apakah semua sekutunya juga siap? Apakah semua bersedia berada di garis depan dari eskalasi yang belum tentu mereka kendalikan? Disinilah tekanan mulai menyebar, bukan hanya ke Iran, tetapi ke dalam koalisi itu sendiri. Sementara itu, posisi Iran sangat berbeda. Iran tidak perlu membangun konsensus lintas negara, tidak perlu menyelaraskan kepentingan banyak pihak. Iran beroperasi di wilayahnya sendiri, di lingkungan yang sudah dikenalnya, dengan jalur logistik yang pendek, dengan struktur komando yang terpusat, dan dengan narasi internal yang relatif solid. Tekanan eksternal bagi Iran bukan hal baru. Ia sudah menjadi bagian dari keseharian strategis. Justru, bagi pihak yang jarang berada dalam tekanan berkepanjangan, situasi seperti ini lebih menguras. Dan disinilah perbedaan daya tahan terlihat. Bukan soal siapa yang paling kuat secara militer, tetapi siapa yang paling mampu menjaga kesatuan sikap ketika waktu terus berjalan tanpa kepastian. Iran tampaknya memahami dinamika ini, bahwa dalam konflik modern, retakan kecil di dalam koalisi seringkali lebih menentukan daripada bentrokan terbuka di medan perang. Maka, tekanan dibiarkan bekerja. Waktu dibiarkan berjalan. Dan pertanyaan itu dibiarkan menggantung, siapa yang benar-benar siap menanggung risiko lebih lama? Situasi ini belum selesai, dan mungkin belum mendekati akhir. Namun arah besarnya mulai terlihat. Iran tidak terburu-buru. Amerika menunjukkan kekuatan. Tapi sejarah menunjukkan satu hal. Kekuatan tidak selalu menentukan hasil. Seringkali, kesabaranlah yang melakukannya. Maka pertanyaan sebenarnya bukan siapa yang paling kuat hari ini, tetapi siapa yang paling siap menghadapi hari esok. Disinilah kita perlu berpikir bersama, bukan memilih sisi secara emosional, tetapi memahami permainan yang sedang berlangsung. Jika analisis seperti ini membantu Anda melihat lebih dalam, dukungan Anda sangat berarti. Berbagi pemikiran, tinggalkan komentar, dan mari kita terus membaca dunia dengan kepala dingin.